Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini kami masih akan mengajak Anda untuk ngobrol santai di Prime Plaza Hotel Yogyakarta. Kembali lagi ke Pak Novida. Ya. Bapak, tadi kita melihat ya Pak ya, ternyata pariwisata event itu berkaitan. Termasuk juga dengan dunia perekonomian ya Pak ya. Nah, dari legislatif sendiri bagaimana Pak untuk bisa barangkali membangkitkan kembali, mendukung dalam perputaran roda perekonomian melalui sektor-sektor pariwisata dan juga penyelenggaraan event, Pak Novida? Ya, kita itu selalu support penuh Mbak tentang masalah. Karena kita tadi di Jogja itu, di DIY itu kan ada 3 faktor yang memang harus kita support penuh. Masalah pariwisata, masalah budaya, dan masalah pendidikan. Terutama 2 itu, karena memang perekonomian kita itu penopangnya adalah itu. Jadi ya kita selalu support, bahkan di pokok-pokok pikiran kami, masalah apa tadi event, masalah pariwisata, itu selalu kita support. Termasuk ini yang di komisi, saya kan di komisi C nih tentang pembangunan. Kemarin kita arahkan pada prioritas pembangunan justru diarahkan pada destinasi-destinasi wisata yang sekarang kan masih lenggang nih. Justru infrastruktur di sana itu sebisa mungkin untuk dibenahi dari sekarang. Ya itu, kita pemikiran kita bahwa yang kita pikirkan nanti adalah pasca. Pasca COVID ini pemulihannya harus seperti apa, karena memang prioritas kita itu, masyarakat kita itu banyak yang terkait dengan pariwisata dan pendidikan juga kebudayaan tadi. Ya itulah yang akan kita support penuh. Oke, artinya dari pemerintah memberikan dukungan penuh ya Pak ya. Termasuk juga mungkin barangkali untuk persiapan di kondisi kita berharap segera berakhir ya Pak ya. Tapi pasca nanti juga terus dipersiapkan dari sekarang. Kita nggak tahu berakhirnya kapan, tapi kita harus berpikir optimis bahwa ini tetap akan berakhir. Jadi ya pembenahan ini kan sekarang kita support. Nah, permasalahan yang ada sekarang kan di sosial itu kan anggaran itu banyak terserap untuk sosial kemarin. Nah, yang sekarang kita supportkan lagi itu adalah perencanaan. Perencanaan termasuk untuk destinasi wisata itu. Perencanaan sudah kita bikin sekarang, kita planning sekarang, sehingga nanti pasca itu yang memang menjadi fokus kita adalah pasca COVID nanti bagaimana kita bisa mengejar keterpurukan ekonomi saat pandemi. Jadi untuk jangka panjang juga ya Pak ya, sudah terus bagaimana saat ini membuat formulasi yang bisa membantu tetap berjalan di tengah kondisi pandemi, tapi juga nanti bisa kembali bangkit dan mengejar keterpurukan yang sempat kemarin mungkin dialami selama pandemi berlangsung. Kalau sekarang kita itu cenderung lebih beradaptasi sama bertahan. Seperti ini mau tidak mau ya seperti ini aja. Oke. Baik, terima kasih Pak Novida. Kembali lagi ke Bundari ya Bu ya. Ibu, kalau dari Dinas Pariwisata sendiri Ibu, apakah memberikan rekomendasi atau barangkali formula ketentuan-ketentuan tertentu terkait dengan sebenarnya seperti apa sih yang boleh diselenggarakan eventnya, atau mungkin aturan-aturan yang menjadi guide bagi para pelaku event untuk menyelenggarakan kegiatan seperti yang tadi Mas sudah sampaikan tadi ya, barangkali ada Ibu ketentuan yang sudah diberikan oleh Dinas Pariwisata. Matur nuwun. Kalau dari Dinas Pariwisata dari tahun awal pandemi tahun 2020 kita sudah mencoba membuatkan standar operasional prosedurnya. Dari mulai peranatan acar, kemudian standar operasional prosedur untuk penyelenggaraan event. Selain itu kita juga sudah mensimulasikan seperti apa sih penyelenggaraan event di masa pandemi ini. Mulai dari reservasi online untuk pesertanya, untuk penontonnya itu mendaftarkan kalau di Dinas Pariwisata itu didaftarkan di Visiting Jogja melalui Visiting Jogja. Kemudian untuk memasuki kawasan pariwisata tersebut kita harus menggunakan protokol kesehatan yang ketat, misalnya dengan cuci tangan, kemudian dengan menggunakan termogan, kemudian di lokasinya juga harus jaga jarak, dan untuk talentnya juga kita harus standarnya, misalnya talentnya dari luar kota harus menggunakan swab test. Jadi selain itu kita kan juga sudah membuat SOP protokol new normal, protokol peranatan anyar ya Bu ya. Peranatan anyar new normal itu tidak hanya di penyelenggaraan event saja, tapi di destinasi wisata karena kaitannya dengan lokasinya, sehingga itu kan sangat berkesinambungan antara lokasi
penyelenggaraan event dan penyelenggaraan event tersendiri. Oke. Jadi kami mengharapkan teman-teman mau tidak mau memang harus sudah siap, baik itu pelaku industri kreatif ataupun dari pengelola destinasi wisata harus sudah siap menghadapi pandemi ini. Mau tidak mau harus bisa menerapkan standar tersebut karena tentunya kami juga diawasi dari Satgas Covid juga. Betul. Akan tata cara penyelenggaraan tersebut sehingga untuk rekomendasi kegiatan selanjutnya kan bisa dilihat dari jam terbangnya. Oke, baik. Berarti sekali lagi memang kesehatan menjadi pertimbangan utama ya Bu ya. Kalaupun terselenggara eventnya juga tetap harus memperhatikan apa yang menjadi ketentuan termasuk protokol tadi itu. Artinya juga di sini pengelola destinasi wisata punya peran yang penting ya Bu untuk bisa bekerja sama dengan penyelenggara event, terutama dalam menyediakan hal-hal terkait dengan protokol kesehatan. Oke, terima kasih Bu Dari. Kembali lagi ke Mas Rido. Tadi disampaikan ya Mas ya, menarik sekali tadi Pak Novida sempat menyampaikan kenapa sih nggak diselenggarakan di tempat-tempat destinasi yang baru. Artinya juga menjadi salah satu ajang promosi dan juga termasuk menjadi salah satu tantangan, challenge untuk teman-teman penyelenggara event. Kalau sejauh ini Mas Rido, sudah pernah belum Mas atau mungkin membuat inovasi penyelenggaraan event yang mungkin biasanya dikemas di ruangan tertutup akhirnya dibawa ke luar, ke alam terbuka. Dan ini juga menjadi salah satu daya tarik untuk mempromosikan wisata di Jogja. Udah pernah belum Mas Rido? Kalau yang event semacam itu kebetulan biasanya bekerja sama dengan pemerintah. Dalam hal ini dinas pariwisata. Misalnya event-event talk show itu sudah beberapa kali dilakukan. Misalnya di Kulon Progo itu tempat asalnya Pak Novida itu di Pule Payung. Itu sudah dilakukan. Talk show-nya tetap bisa berjalan. Nah, destinasi wisatanya tetap terpromosikan gitu. Dan beberapa memang kalau kita melihat segmen swasta, memang di Jogja belum banyak yang melakukan event. Jadi yang tadi bisa dilakukan di tempat wisata kebanyakan masih oleh pemerintah. Oke, artinya juga memungkinkan, tapi mungkin masih perlu digodok lagi ya Mas ya, untuk mengemas menjadi suatu event yang ini bisa menjadi salah satu upaya juga untuk promosi pariwisata. Nah, menarik juga Mas Rido ketika kemarin sempat ada tercuat pernyataan work from Jogja itu ya. Itu bagaimana Mas Rido? Apakah menjadi suatu angin segar bagi para penyelenggara event atau justru menjadi tantangan tersendiri? Work from Jogja, kami dari teman-teman event sangat mendukung ya, karena ketika ada pekerjaan di Jogja gitu, biasanya beriringan dengan ada event lah, entah itu kecil-kecilan, sekedar dinner terbatas atau apa tuh. Di situ kami berharap nanti orang-orang event terlibat, teman-teman event terlibat. Namun ya kita harus mendapati kenyataan, ternyata ketika wacana itu lagi kenceng-kencengnya di soundingan ya, Jogja kebetulan pas merah kembali nih, hampir semua lokasi itu merah kembali. Jadi akhirnya banyak yang akan melakukan perjalanan untuk ke Jogja untuk bekerja memang cancel. Di kami ada beberapa yang sudah tercancel terkait dengan meningkatnya status Jogja. Berarti ini ya Mas ya, memang awalnya mau jadi satu angin segar, tapi memang kondisinya sekarang seperti ini. Sebenarnya dikatakan hampir semuanya merah ya Mas ini ya. Ini juga menjadi salah satu PR baru lagi buat penyelenggara event. Kira-kira bagaimana nih dengan kondisi seperti ini tetap bisa berjalan tapi juga tidak mengesampingkan protokol kesehatan. Nah, kembali lagi ke Pak Novida, Bapak artinya kalau kita melihat kondisi yang seperti ini, bagaimana bisa survive di tengah pandemi, bagaimana bisa memutus rantai penyebaran COVID, ini perlu ada sinergi ya Pak dari berbagai pihak. Kira-kira Pak Novida, sinergi seperti apa sih Pak yang bisa dilakukan, terutama mungkin barangkali dari segi para penyelenggara event dan juga bersama dengan para dinas-dinas terkait maupun juga para pelaku wisata di Yogyakarta. Jadi pandemi COVID ini kan tentunya ada yang terpuruk tapi ada juga yang masih bisa survive dan masih bisa jalan. Kalau kita lihat katakanlah pariwisata di Jogja ini ya, pariwisatanya saya kira masih bisa berjalan. Dari data yang kita dapatkan di Bandara Zia sendiri, masa COVID seperti ini kan masih 4.000 sampai 5.000 orang itu keluar masuk menggunakan jasa di Bandara Zia. Tatkala tidak COVID bisa 10 sampai 15.000 perkiraannya. Jadi tatkala COVID saja masih 4.000 sampai 5.000 itu berarti kan
animo masyarakat atau wisatawan dari luar untuk ke Jogja itu masih ada. Nah, di situ kita itu dari pihak mungkin seperti perhotelan ini kan paling tidak masih ada nih tamunya ada di hotel itu. Bagaimana pemerintah itu bisa mendorong mengelola hotel itu untuk bisa dimasukkan event-event budaya. Yang sekarang itu kan justru kita itu pengusaha hotel ataupun rumah makan ataupun kebanyakan kan event-eventnya adalah event musik-musik modern lah seperti itu. Akustik Kita kan gitu kita kan jarang melihat justru event budaya kita itu ditampilkan di hotel kita atau di rumah makan kita yang di Jogja ini ya. Bagaimana caranya Dinas Pariwisata atau Dinas Budaya itu bisa mengemas itu ya paling tidak ada ritmenya lah pergantian. Tidak hanya monoton itu saja tapi event budaya kita juga tertampilkan karena itu promosi kita dan itu adalah budaya yang memang harus kita promosikan. Harus jaga lestarikan ya, Pak. Saya kira secara nilai jualnya itu untuk event-event yang masih berbalut budaya itu juga diminati oleh wisatawan dari luar. Baiklah, terima kasih Pak Nafida. Kembali lagi ke Ibu Dari. Ibu melihat seperti ini artinya adaptasi dilakukan dan mungkin juga kita melihat ada tren perubahan ya Bu ya, termasuk tren berwisata, tren penyelenggaraan event. Dari Ibu Dari sendiri melihatnya seperti apa sih Bu? Kira-kira kedepannya trennya akan seperti apa Bu untuk wisata maupun juga event di Jogja? Terima kasih menyambung dengan yang disampaikan Bapak tadi bahwasanya kita ada atensi juga untuk wisata budaya. Jadi dalam kondisi pandemi ini kita juga berusaha untuk tetap eksis dalam wisata budayanya. Antara lain kemarin kita juga sudah memperkuat tim untuk meningkatkan atau membantu Satgas Covid dalam menurunkan jumlah. Yaitu antara lain dengan petugas bergodo yang ada di kawasan Malioboro. Jadi dari pendekatan budaya tersebut kita berharap teman-teman wisatawan yang ada di kawasan Malioboro itu bisa lebih taat, lebih patuh karena selama ini kalau yang mengingatkan itu dari kayak Jogoboro, kemudian dari Pol PP, mereka kan kecenderungannya takut dan malah tidak respect gitu. Nah, kita mencoba mendekati ini dengan pendekatan budaya dengan memanfaatkan teman-teman dari Bergodo untuk berjaga di Malioboro, tetap untuk mengingatkan prokes, mengingatkan prokes. Jadi harus semua yang ada di kawasan Malioboro yang bertandang ke sana harus memakai masker, kemudian menjaga jarak dan mencuci tangan. Karena kami juga selalu mengingatkan bahwasannya teman-teman Bergodo itu mempunyai tanggung jawab moral yang lebih besar karena wisatawan kan itu taunya dari keraton gitu. Jadi kami sangat berharap itu bisa diimplementasikan di kawasan Malioboro. Baik. Ini artinya juga bagaimana budaya yang kita miliki ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengingatkan para wisatawan ya. Menarik sekali Bu. Mungkin kalau yang ngingetin Satpol PP beda lah ya Bu ya. Ketika yang itu Bergodo akan lebih kena di hati Bu. Baik, terima kasih Bu Dari. Kita akan lanjutkan lagi nanti. Pemirsa, kita akan jelas-jelas tetap bersama kami di Anjang Sana.